Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunovia Rahman, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari STKIP PGRI Bangkalan. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang prinsip belajar dan asas pembelajaran. Apa itu prinsip pembelajaran? Jadi prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Nah, pembelajaran ini bisa dilihat dari prinsip umum dan prinsip khusus. Yang prinsip umum yaitu ada 3. Pertama, adanya perubahan perilaku. Yang kedua adalah peserta didik memiliki potensi dasar. Yang ketiga adalah adanya perubahan untuk menuju pada pencapaian kualitas ideal. Nah, pada dasarnya adalah adanya perubahan perilaku, pengetahuan, sikap, keterampilan, ini sebagai hasil interaksi antara siswa dengan lingkungan. Nah, itu tadi secara umum. Sekarang yang khusus. Pertama adalah perhatian dan motivasi. Jadi dalam proses pembelajaran, perhatian ini adalah hal yang sangat penting. Karena ini sebagai langkah awal memicu aktivitas-aktivitas belajar. Nah, motivasi ini berhubungan dengan minat. Jadi siswa yang memiliki minat yang lebih tinggi pada suatu mapel itu cenderung memiliki perhatian lebih ke mapel tersebut, sehingga menimbulkan motivasi. Yang kedua adalah keaktifan. Pembelajaran akan semakin bermakna bila peserta didiknya itu aktif. Jadi siswa itu tidak sekedar menerima atau menelan konsep yang disampaikan guru, tapi siswa juga bisa ikut serta secara langsung. Dan ini guru yang perlu menciptakan situasi yang menimbulkan aktivitas siswa gitu. Nah, yang ketiga adalah keterlibatan langsung atau pengalaman. Jadi setiap individu harus terlibat secara aktif langsung untuk menciptakan pengalaman, dan pengalaman akan terbentuk apabila ada interaksi antara individu dan lingkungan sekitar. Lingkungan belajar. Yang keempat adalah pengulangan. Penguasaan materi oleh siswa itu tidak berlangsung dengan cepat dan singkat gitu. Jadi siswa perlu pengulang-ulangan materi supaya materi yang dipelajari itu tetap diingat. Oleh karena itu, guru harus melakukan sesuatu yang membuat siswa melakukan pengulangan belajar. Yang kelima adalah tantangan. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran, siswa diharapkan sejumlah tantangan, yaitu mempelajari materi dan belajar. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan tersebut dengan mempelajari bahan belajar. Bahan belajar yang dikemas dalam suatu kondisi yang menantang. Seperti yang mengandung masalah, yang perlu dipecahkan, siswa akan tertantang untuk mempelajarinya. Yang keenam adalah balikan atau penguatan. Penguatan adalah respons terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku tersebut. Jadi tujuan dari penguatan dalam pembelajaran itu menimbulkan perhatian siswa, memelihara motivasi siswa, memudahkan siswa, dan meminimalisir perilaku negatif, dan mendorong tumbuhnya perilaku positif. Yang ketujuh adalah perbedaan individual. Secara psikologis, perbedaan individualitas sangat diperhatikan karena setiap anak mempunyai sifat, bakat, dan kemampuan yang berbeda. Mempunyai minat khusus yang berbeda ya. Nah, itu tadi pembahasan tentang prinsip belajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang asas pembelajaran. Jadi, asas pembelajaran itu apa? Asas pembelajaran adalah prinsip-prinsip umum yang harus dikuasai oleh guru dalam melakukan kegiatan belajar, mengajar, atau dengan kata lain, asas pembelajaran adalah suatu yang dijadikan dasar berpikir dan bertindak untuk menciptakan proses belajar. Nah, apa aja yang menjadi asas pembelajaran? Yang pertama itu peragaan. Peragaan itu bisa diterapkan dengan bermacam-macam alat peraga, meragakan pelajaran dengan
perbuatan percobaan, membuat poster, atau menyelenggarakan karya wisata. Yang kedua adalah minat dan perhatian. Minat adalah keinginan yang besar. Kalau perhatian ini adalah memberi perhatian yang besar terhadap mata kuliah tersebut bagi siswa. Nah, untuk membangkitkan perhatian dan minat siswa, guru harus dapat menunjukkan pentingnya bahan pelajar yang disajikan siswa. Yang tiga adalah motivasi. Motivasi itu adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk perubahan perilaku. Cara yang dapat dilakukan guru untuk memotivasi siswa seperti menggunakan pujian verbal atau non-verbal dan umpan balik yang informatif. Yang keempat adalah apersepsi. Jadi artinya itu menafsirkan atau menentukan atau mengasimilasikan suatu pengamatan yang dimiliki gitu. Nah, yang kelima adalah korelasi dan konsentrasi. Korelasi adalah hubungan antara mata pelajaran antara satu dengan yang lainnya yang berfungsi untuk menguatkan pengetahuan yang dimiliki siswa. Yang keenam adalah individualisme. Siswa itu adalah individu yang unik ya, jadi artinya tidak ada dua orang dalam satu siswa yang persis. Jadi tiap siswa itu memiliki perbedaan dengan yang satu dengan yang lain. Nah, guru sebagai penyelenggara kegiatan pembelajaran dituntut untuk memberikan perhatian kepada semua keunikan yang melekat pada tiap siswa dengan menentukan penggunaan berbagai metode yang diharapkan dapat melayani kebutuhan siswa sesuai karakteristiknya dan mengenali karakteristik setiap siswa sehingga dapat menentukan perlakuan pembelajaran yang tepat bagi siswa. Yang ketujuh adalah kooperatif. Jadi pembelajaran kooperatif ini adalah pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan ya. Keuntungan kooperatif antara lain mengembangkan kemampuan mengungkap ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membanding-bandingkan ide orang lain. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Yang dimaksud evaluasi di sini adalah penilaian guru terhadap proses kegiatan belajar mengajar. Penilaian tersebut mengetahui sejauh mana tujuan pengajaran sudah tercapai. Selain itu pula untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke implikasi prinsip dan asas pembelajaran. Pertama itu adalah implikasi prinsip dan asas pembelajaran bagi guru. Pertama itu, guru menggunakan metode secara bervariasi, media sesuai dengan materi belajar yang diajarkan, dan menggunakan metode dan teknik mengajar yang tepat. Yang kedua adalah memberikan pujian verbal dan non-verbal terhadap semua siswa yang memberikan respon pada saat proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah guru mengadakan tanya jawab untuk memancing keaktifan siswa dan memberikan tugas baik individu maupun kelompok. Nah, sekarang adalah implikasi prinsip dan asas belajar bagi siswa. Yang pertama adalah siswa menyadari bahwa motivasi yang ada pada dirinya itu harus terus-menerus dan dibangkitkan dan dikembangkan dengan menentukan dan mengetahui tujuan belajar dan menanggapi secara positif pujian atau kritik dari orang lain. Yang kedua adalah siswa aktif memproses dan mengolah hasil belajar yang didapatnya seperti membuat karya tulis, membuat clipping dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah siswa aktif berdiskusi untuk membuat laporan, berdiskusi pada saat pelajaran dan perilaku yang sejenisnya. Baik, sekarang kita berada di akhir materi. Itu tadi sedikit pembahasan tentang prinsip dan asas pembelajaran. Mungkin ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.